Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramdhani. Saya berasal dari Universitas Bangka Belitung, Prodi Hukum dan jurusan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan tentang hukum internasional. Ada 4 yang mau dipertanyakan. Yang pertama itu jelaskan apakah Vatikan memenuhi syarat untuk disebut negara. Nah, menurut saya ya, Vatikan secara resmi disebut negara Kota Vatikan atau Stato della Città del Vaticano. Sepenuhnya memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara berdaulat. Meskipun ukurannya sangat kecil, sekitar 44 hektar atau 0,44 km, Vatikan memenuhi 4 kriteria utama sebagai negara berdasarkan Konvensi Montevideo dari 1933. Nah, ada 4, yaitu pertama, penduduk tetap. Vatikan memiliki populasi yang mayoritas terdiri dari rohaniwan, paus, kardinal, staf gereja, dan karda Swiss. Meskipun penduduknya hanya sekitar 800 sampai 1 juta jiwa dan tidak ada yang lahir sebagai warga negara tetap. Entitas ini memiliki kewarganegaraan sendiri. Dan yang kedua, wilayah yang ditentukan. Vatikan memiliki wilayah geografis yang jelas, yaitu sebuah enklave atau negara dalam negara yang terletak di dalam kota Roma atau Italia. Dan yang ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat. Vatikan adalah negara merdeka yang berdaulat sejak 11 Februari 1929 melalui perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Italia. Sistem pemerintahannya adalah monarki absolut teokratis yang dipimpin oleh paus yang memegang kekuasaan tertinggi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keempat, kemampuan menjalin hubungan internasional. Vatikan memiliki hubungan diplomatik mata uang sendiri, sistem pos, telepon, dan militer sendiri. Tahta Suci memelihara hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Bahkan berpartisipasi sebagai negara non-anggota di PBB. Dan kedua, soal kedua, apa saja sih syarat-syarat pembentukan negara? Syarat pembentukan negara menurut Konvensi Montevideo 1933 terdiri dari unsur konstitutif atau mutlak dan deklaratif atau tambahan. Unsur konstitutif mencakup adanya rakyat yang tetap, wilayah yang pasti, dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur deklaratif diplom pengakuan dari negara lain yang memperkuat berdirinya negara tersebut. Berikut diplom rincian pembentukan negara. Yang pertama tuh ada rakyat atau penduduk yang tetap, people. Adanya diplomatik yang menetap atau diploma dalam suatu negara, suatu wilayah yang bertindak sebagai unsur pembentuk negara. Kedua, ada wilayah yang pasti, teritori. Adanya batas-batas wilayah yang jelas antara darat, laut, udara untuk melaksanakan kedaulatan. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat, government. Adanya struktur pemerintah
yang efektif, berdaulat, dan mampu mengatur serta menjalankan hukum atas penduduknya. Keempat, ada kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Capacity, kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan luar negeri, diplomatik. Dan terakhir, dan kelima, pengakuan dari negara lain. Recognition, pengakuan secara de facto atau fakta, dan de jure atau hukum dari negara lain agar negara baru tersebut dapat berpartisipasi dalam komunikasi internasional. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah pengakuan termasuk syarat-syarat negara? Menurut saya ya, pengakuan dari negara lain termasuk dalam syarat terbentuknya suatu negara. Namun posisinya adalah sebagai syarat deklaratif atau tambahan atau penerang, bukan syarat konstitutif, yaitu mutlak atau utama. Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, unsur pokok negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah, sementara pengakuan memperkuat posisi negara di kancah internasional. Dan syaratnya yaitu yang pertama, syarat konstitutif atau utama, rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Tanpa tiga unsur ini, sebuah negara belum dianggap sah secara fisik. Kedua, ada syarat deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain adalah syarat penting untuk menunjukkan bahwa negara tersebut diakui kedaulatannya dan dapat mengadakan hubungan internasional. Dan jenis pengakuannya ada dua, yaitu de facto dan de jure. Kalau de facto, pengakuan berdasarkan kenyataan fakta adanya negara tersebut, rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Dan kedua, de jure, yaitu pengakuan resmi berdasarkan hukum internasional. Pengakuan negara lain bersifat menerangkan adanya negara, bukan menciptakan negara tersebut. Pertanyaan terakhir yaitu adalah, apakah Palestina memiliki syarat sebagai negara? Menurut saya, Palestina memenuhi sebagai syarat negara menurut Konvensi Montevideo 1933, populasi, pemerintah, hubungan internasional, dan diakui oleh 140 negara, namun belum dianggap berdaulat penuh karena wilayah tepi barat Gaza diduduki Israel dan tidak memiliki batas pasti. Palestina berstatus negara pengamat tetap di PBB. Nah, rincian syarat Palestina yaitu populasi tetap, memiliki penduduk yang jelas di tepi barat jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Kalau yang di wilayah yang ditentukan secara teoritis diakui, namun secara praktis masih dalam sengketa dan di bawah pendudukan militer Israel. Nah, yang ketiga adalah pemerintahan. Terdapat otoritas nasional Palestina PA yang mengatur administrasi meski kemampuannya terbatas. Nah, kalau yang terakhir, kemampuan hubungan internasional diakui oleh sebagian besar anggota PBB dan bergabung dengan organisasi seperti UNESCO. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan pada sore hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah, kata yang tidak berkenan bagi semua. Mohon maaf, saya pamit mengundur diri. Saya Eka Ramdhani pamit mengundur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.